Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa KCTV. Ketemu kembali bersama kami dalam program Dialog Karawang Terkini. Dan saat ini saya nggak sendiri karena ada rekan saya. Oke, selamat malam. Saya Adin Solehudin. Ya, dan kita juga nggak cuma berdua aja di studio karena telah hadir narasumber kita pada malam hari ini. Dan langsung aja kita sapa yuk. Selamat malam Dokter Nani. Bagaimana kabarnya Dokter Nani? Baik, ya Dokter Nani adalah salah satu perwakilan dari Palang Merah Indonesia. Dan kemudian saya sapa untuk narasumber kita yang kedua yang paling tampan di sini mungkin ya selain pasti saya gitu ya. Iya. Beliau adalah Dokter Dedi Peri Rahmat. Dan Dokter Dedi ini beliau adalah perwakilan dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karawang. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mas Adi. Oke, dan selamat malam ya Dok ya. Dan kita pada malam hari ini pastinya mempunyai tema yang menarik sekali ya. Dan tema kita pada malam hari ini yaitu darah bersimu menyelamatkan nyawa sesama. Pastinya seru banget nih, menarik sekali. Mungkin Mas Adin mau langsung ke pertanyaan pertamanya? Dulu ke Bapak Dokter Dedi ya. Selamat malam Dok ya. Selamat malam Mas. Berdasarkan tema dialog pada malam hari ini, yang dimaksud dengan darah sehat itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi perlu saya jelaskan di sini darah itu adalah produk dari tubuh manusia yang biasanya ada di dalam tubuh. Yang dimaksud dengan darah sehat itu adalah darah yang biasanya bebas dari semua kuman penyakit. Nah, kuman penyakit itu banyak sekali penyebabnya, bisa bakteri atau bisa virus. Nah, dalam rangka sekarang ini kita temanya adalah darah bersiku untuk penanggulangan AIDS. Berarti AIDS itu kan disebabkan oleh virus. Jadi yang disebabkan oleh darah yang sehat itu adalah darah yang bersih dari semua virus, terutama virus HIV tadi. Seperti itu. Saya ke Bu Dokter Nanik ya. Menurut pandangan Ibu sendiri gimana Bu? Darah bersih. Darah bersih itu kalau saya dari sudut pandang PMI, darah bersih itu darah yang pada waktu nanti dipakai pasien itu dia aman dari penyakit. Aman dari penyakit Bu ya. Nah, kalau misalnya aman dari penyakit nih ya, saya pengen tahu yang namanya teknisi dari PMI untuk mendapatkan darah bersih itu. Dimulai dari mungkin saat relawan mendonorkan darahnya itu. Seperti apa sih Bu teknisnya untuk mendapatkan darah bersih itu? Gitu ya. Pertama-tama sebelum dia mendonorkan darahnya, dia disuruh mengisi namanya inform consent. Inform consent. Di situ pasien menuliskan nama dia, data-data lengkap dia, pernah mengidap penyakit apa, gitu ya. Setelah itu kalau sudah selesai, tanda tangan dia, dites HB-nya berapa, tes HB, golongan darahnya apa. Setelah itu diambil, setelah diambil nanti dibawa ke PMI, diproses melalui uji saring. Uji saring Bu ya. Setelah diuji saring barulah terlihat dia bersih atau aman ataupun tidak ya Bu ya. Ya mungkin kalau misalnya dari Dokter Dedi nih, kayaknya benar-benar dengan tema kita ya, darah bersihmu menyelamatkan nyawa sesama. Memang yang namanya orang mendonorkan darah itu adalah menyelamatkan banyak sekali nyawa. Tapi berhubungan dengan HIV, virus HIV, itu sungguh sangat mengkhawatirkan sekali ya Dok ya. Betul. Ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih hubungannya itu darah dengan tertularnya virus HIV itu Dok? Ya, begini ya Mbak Ara. Virus HIV itu kita harus tahu dulu kira-kira sumber penularannya dari mana. Seperti itu. Betul. Banyak sekali penularannya. Salah satunya adalah medianya yaitu darah di sini. Jadi dalam darah itu dia mengidap virus itu ada di situ di darah itu. Nah, darah ini kalau misalnya bisa masuk ke tubuh yang manusia yang lain yang terkena virus yang ada positif HIV-nya, jelas dia akan menularkan ke penerima darah tersebut. Jadi sebenarnya banyak sekali penularannya, tidak hanya melalui donor saja dari Bu Nani dari PMI, tapi misalnya kita lihat saja penggunaan jarum suntik yang bersama-sama ya. Jarum suntik itu kan jelas ada trauma atau ada luka ya. Apalagi jarum suntiknya itu yang bekas, bukan yang steril. Yang di situ bekas bersama begitu ya. Yang ada virus HIV-nya begitu.
Walaupun sedikit bisa terpapar. Jadi ada derajat-derajatnya untuk penularan ini, tapi biasanya suka terpapar. Kemudian kalau misalnya ada perlukaan-lukaan ya tenaga medis seperti kita-kita ini sebenarnya juga beresiko begitu. Pastinya. Jadi jelas yang penting adalah sumber utamanya yaitu darah. Walaupun ada lagi ya, misalnya cairan vagina, cairan sperma gitu ya, itu juga bisa menularkan seperti itu. Jadi darah itu memang sumbernya utamanya itu virus HIV karena kita tidak tahu sebenarnya darah itu menular mengidap virus HIV atau tidak, kecuali dengan tes-tes tadi yang dites itu melalui orang-orangnya itu bisa mengetahui seperti itu, Mbak Ara. Oke, jadi memang darah adalah salah satu cara penularan, faktor penyebab penularan HIV juga ya. Oke. Mungkin saya ke narasumber kita yang paling cantik pada malam hari ini, Dokter Nanik ya. Ibu tadi kan sudah jelas ya bahwasanya orang yang mengidap penyakit HIV dan AIDS itu sama sekali tidak boleh mendonorkan darah. Nah, barangkali ada nggak Bu selain yang terkena HIV AIDS gitu kan yang tidak diperbolehkan untuk mendonor darah, semisal gitu kan ibu yang sedang menyusui gitu kan atau orang yang sedang ketergantungan obat. Nah, yang lain-lainnya ada nggak Bu? Hepatitis, Mas. Hepatitis, oke. Ya. Sipilis juga. TBC, oke. masih banyak lagi. Oh, masih banyak lagi yang lainnya, malaria dan sebagainya. Oke. Sekarang ke Pak Dokter Dedi kembali ya. Dokter Dedi kembali. Tentunya kan ini sudah harga mati Pak ya, bahwa orang yang terkena HIV atau AIDS itu tidak boleh mendonorkan darahnya karena itu akan menyebabkan fatal untuk semua Dok ya. Oke. Nah, kemudian tentunya kan kita meminimalisir agar tidak terkena gitu kan. Nah, bagaimana caranya agar kita sedikit meredam atau tingkat ininya apa ya penularannya, meminimalisir penularan HIV itu dengan cara apa Dok? Ya. Jadi begini, kalau berkaitan mengenai cara penularan, kita harus tahu dulu sumber-sumbernya tadi kan saya sudah jelaskan kira-kira bagaimana sumber penularannya tadi ya. Jadi tidak hanya sel darah tadi kan, kemudian ada cairan sperma atau cairan vagina tadi, kemudian jarum suntik. Ya jelas kalau misalnya kita tidak satu lagi jangan lupa bahwa penularan itu dari ibu ke anak. Bisa ibu ke anak ya, melalui jantung. Kalau misalnya ibu itu positif HIV, dia bisa menularkan ke anaknya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu cara-cara penularannya, sumber-sumber penularannya seperti itu, ya cara-cara itu yang kita harus cegah gitu. Misalkan saja salah satu contohnya yaitu tadi ya melalui transfusi darah tadi. Ya berarti dari PMI sudah screening tadi kan. Kalau HIV itu minimalisir lah penularan tadi. Kemudian tadi yang gonta-ganti pasangan ya. Kami selama ini juga melakukan tindakan-tindakan untuk meminimalisir tadi pencegahan atau penularan tadi. Contohnya saja kita melakukan screening ke lapangan karena biasanya yang gonta-ganti pasangan ini adalah seperti kita ketahui itu PSK dan segala yang lainnya begitu ya. Jadi memang kita terus melacak kira-kira PSK-PSK ini yang beresiko tinggi seperti itu. Jadi kita melakukan ke tempat-tempat lokalisasi yang salah satunya di beberapa kecamatan ini kita lakukan screening, kita lakukan konseling, kita lakukan penyuluhan seperti itu biar mereka ada kesadaran dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya HIV dan bahayanya. Jadi kemudian kamu tadi juga transfusi mungkin tadi jarum suntik ya, itu biasanya kan narkoba yang penasun tadi pengguna jarum suntik yang kira-kira pengetahuan HIV-nya juga kurang paham gitu, itu bisa juga kita beri penyuluhan dan pengertian supaya jangan menggunakan jarum suntik yang bersama-sama. Jadi ketahui dulu penularannya seperti apa, baru kita bisa tahu pencegahannya seperti apa gitu. Oke. Iya, kayak seru sekali nih pembahasan kita pada malam hari ini ya. Tapi ditahan dulu Dok, Dokter Nani dan Dokter Dedi, karena kayaknya di depan sudah ada yang mau lewat nih. Jangan kemana-mana pemirsa, kita semua akan kembali setelah komersial break berikut ini. Tetaplah bersama Dialog Karawang Terkini.